Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Sugianto, merupakan salah satu ASN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang bekerja di unit SMA Negeri 7 Garut sebagai guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengangkat permasalahan di dalam pembelajaran, yaitu kurangnya antusias belajar siswa dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kurangnya antusias pembelajaran siswa dalam pembelajaran sejarah Indonesia ini terjadi pada semester ganjil tahun ini. Hal ini dapat diketahui dari pengamatan guru selama proses pembelajaran. Banyak siswa yang kurang siap dalam pembelajaran tersebut. Ada yang mengantuk, kemudian ada juga yang tidak maksimal dalam mengerjakan pekerjaan, dan bahkan alat-alat ataupun perlengkapan daripada pembelajaran tersebut tidak dipenuhi oleh peserta didik. Hal ini tentu saja akan berakibat fatal terhadap peserta didik, terutama terhadap pemahaman pembelajaran sejarah, apalagi pembelajaran sejarah itu sangat penting demi identitas dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dalam antusias pembelajaran ini terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kenapa peserta didik itu menjadi kurang dalam mengikuti pembelajaran sejarah. Yang pertama, peserta didik belum siap dalam hal pembelajaran itu sendiri. Nah, padatnya jadwal pembelajaran itu menjadi salah satu faktor di mana peserta didik itu lelah, kemudian menguras tenaga dan pikiran sehingga konsentrasinya mulai buyar ketika jadwal pembelajaran sejarah, apalagi pada jam-jam terakhir. Tentu saja ini perlu segera disiasati oleh guru mata pelajaran untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dari media ataupun dari ketersediaan bahan pembelajaran untuk siswa itu sendiri dilihat belum lengkap. Misalnya penggunaan buku paket, kemudian optimalisasi internet itu masih jarang dilakukan oleh peserta didik sehingga pembelajaran terkesan monoton. Kemudian dilihat dari segi pembelajaran yang dibawakan oleh guru itu sendiri, tentu ini menjadi evaluasi, yaitu ketika yang disuguhkan tentang pembelajaran sejarah yang hanya menggunakan metode ceramah, itu akan menjadi hal yang sangat monoton ataupun sangat kurang diantusiaskan oleh peserta didik. Tentu di sini harus ada perubahan dalam cara menyampaikan, dimulai dari metode sampai dengan media yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Alternatif solusi yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut diantaranya yang pertama, kita harus melihat bahwa potensi peserta didik itu sebenarnya ada. Nah, oleh karena itu, guru harus melihat optimalisasi peserta didik dengan kecocokan dalam pembelajaran sejarah itu sendiri. Apakah peserta didik cenderung hanya suka mendengarkan, apakah lebih terlibat dalam pembelajaran, atau mungkin peserta didik suka menonton film-film dokumentasi. Nah, hal-hal itulah yang perlu segera disadari oleh guru mata pelajaran agar segera mengubah ataupun segera menyesuaikan dengan minat yang diinginkan oleh peserta didik tersebut. Nah, kemudian dalam hal ini guru mata pelajaran juga harus melihat bagaimana perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Guru tidak zaman lagi hanya mengajar dengan metode ceramah. Banyak metode, banyak media yang perlu dioptimalkan oleh guru dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta didik, terutama dalam pembelajaran sejarah. Nah, dan yang terakhir adalah upgrading yang perlu dilakukan oleh guru mata pelajaran sejarah yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pembawaan materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut itu sangat diminati dan disenangi oleh peserta didik.
hasil dari pemecahan masalah tersebut dengan alternatif yang tadi diberikan tentu akan mengalami sebuah perubahan yang signifikan, terutama dalam antusias belajar siswa. Dilihat dari metode yang berubah dari tadinya ceramah menjadi penggunaan media audio visual, menggunakan slide atau tayangan, itu akan menambah eh, kesan-kesan baru bagi peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia yang tentunya itu menambah antusias belajar siswa yang diharapkan ke depannya dari antusias ini akan mengubah pola pikir sampai dengan peserta didik dapat mengalami peningkatan dalam hasil pembelajaran itu sendiri. Sekian pemecahan masalah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.